Ketika berbicara terkait energi, biasanya saya akan membahas tentang krisis iklim dan dampaknya. Namun, kali ini saya ingin berfokus pada harapan, solusi energi terbarukan di Indonesia yang telah diadopsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Sebagai mahasiswa yang berasal dari ibu kota, saya merasa banyak dari kita terputus dari isu energi dan dampaknya. Kita seharusnya tahu bahwa mayoritas listrik kita berasal dari bahan bakar fosil. Seperti kita ketahui bahwa energi fosil lama-kelamaan diambil, terus dikuras, terus kan habis. Karena itu, saya memutuskan untuk melakukan perjalanan dan melihat sendiri bagaimana solusi dari transisi energi, program yang gencar saya dengar selepas G20 di Bali. Bagi saya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, akan tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal. Air, angin, surya. Potensi energi air Indonesia mencapai 94,6 gigawatt, tetapi hanya sekitar 6,1 gigawatt yang telah dimanfaatkan. Saya merasa senang menemukan bahwa energi terbarukan yang menjadi pilihan utama masyarakat adalah energi air, terutama PLTMH. Jujur saja kalau untuk PLTMH namanya energi baru terbarukan otomatis kan sudah mengurangi polusi udara kan seperti itu. Ketika saya berada di Lumajang, saya menemukan PLTMH yang memberikan listrik dengan biaya terjangkau untuk rumah tangga dan UMKM lokal. Banyak tuh ya 15, 10, ya 20 gitu. Tapi ya banyak ya yang 10, 15, ya di bawah 30 lah yang banyak. Di Kedung Rong, Kulon Progo, UMKM lokal pun juga mengandalkan listrik dari PLTMH. Ini kebanyakan menggunakan, kebetulan kan di sini ada mikrohidro 12.000 per 35 hari ya, per 8 itu. Di sungai yang sama, terdapat 3 PLTMH dengan pengelolaan yang berbeda. Di sini saya dipercaya sama teman-teman pengelola mikrohidro Kedung Rong sama semua warga untuk jalanin ini mikrohidro di Kedung Rong ini. Kecenderungan saya pokoknya jalanin alat setiap sore biasanya bersihin sampah di trek-trek sama di turbin. Itu menjadi salah satu contoh pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun selain itu, ada pula yang dikelola oleh masyarakat yang digaji negara, dan ada pula PLTMH milik swasta yang listriknya disalurkan ke PLN. Ketika saya berada di Sumba, sebuah pulau yang terkenal kering, saya merasa kagum mengetahui Sumba memiliki potensi air yang sangat besar. Potensi itu banyak dimanfaatkan untuk PLTMH. Salah satunya adalah PLTMH Bakuhau. PLTMH ini dikelola oleh koperasi masyarakat dan menjual listriknya ke PLN. Asetnya tidak diberikan, tetapi masih milik koperasi. Asetnya hanya setromnya saja yang dijual. Tapi memang dalam kontrak perjanjian bahwa pengurus atau operator semua dibiayai oleh PLN, hanya dengan kerusakan semua PLN yang saya tanggung. Seperti itu, Pak. Sayangnya, saya juga mendapati bahwa beberapa PLTMH lain di Sumba berhenti beroperasi karena adanya masalah perawatan. Sedikit kecewa karena operatornya nggak bisa dijaga barangnya. Sementara itu, meskipun Indonesia memiliki potensi energi angin yang mencapai 154,9 gigawatt, tetapi pemanfaatannya saat ini hanya sekitar 157,4 megawatt. Ketika saya tiba di Pantai Baru, Yogyakarta, saya mendapati kincir angin yang hanya digunakan untuk riset dan terbengkalai, tanpa adanya pemanfaatan lebih lanjut untuk kebutuhan rumah tangga maupun fasilitas publik. Saya teringat
bahwa di sini dulu akan dibangun pembangkit listrik tenaga angin komersial. Entah apa yang terjadi pada pembangkitnya yang dipindahkan ke Sulawesi Selatan. Namun, kondisi yang lebih memprihatinkan saya temukan di pembangkit listrik angin skala besar di Nusa Penida, Bali, di mana tidak ada satupun yang beroperasi. Saya merasa bingung mengenai kendala yang dihadapi oleh proyek yang pertama kali diinisiasi saat KTT Iklim di Bali pada tahun 2007 ini. Sumba sebagai pulau berpotensi memiliki beberapa pembangkit yang masih berfungsi. Namun sayangnya, siklon Seroja tahun 2021 sebagai dampak bencana iklim merusaknya dengan angin yang kencang dan petir yang membakar. Saat ini, saya melihat bahwa warga lokal bergantung pada sumber daya energi surya yang terbatas, hanya sekedar untuk mengisi ponsel dan penerangan sehari-hari. Ketika saya berada di Pantai Baru, Yogyakarta, saya menemukan PLTS yang beroperasi bersamaan dengan pembangkit lain di fasilitas riset ini. Saya juga mengunjungi Bali, khususnya Karangasem, di mana saya mendapati adanya kampung di atas bukit yang menggunakan PLTS untuk listrik mereka, meskipun adanya keterbatasan teknis. Mungkin dari rekan lain kalau memang ngasih kesempatan untuk belajar, ya mungkin saya mau belajar. Di tempat lain, yaitu Desa Keliki dengan didampingi SRE Udayana, saya mendapati PLTS yang digunakan untuk pengelolaan sampah. Fungsi dari PLTS itu sebagai energi listrik itu untuk menyuplai dari mesin pengepres plastik yang tentunya nanti itu untuk sampah anorganiknya. Selanjutnya itu untuk mesin pencacah untuk yang bisa digunakan untuk pembuatan kompos, yaitu sebagai sampah organiknya seperti itu. Dan di pinggir sawah, PLTS tersebut membantu pengairan selama musim kemarau. Meskipun PLTB di Nusa Penida, Bali sudah tidak beroperasi, saya sempat mengunjungi PLTS terpusat sekitar 3 MW yang mensuplai 1/4 kebutuhan listrik dari Pulau Nusa Penida. Saya berpikir, apakah ini menjadi langkah awal target Nusa Penida 100% energi terbarukan pada tahun 2030? Sementara itu, ketika saya ke Sumba dengan karakter tempat tinggal yang saling berjauhan, saya melihat banyak rumah yang mengandalkan panel surya sebagai sumber utama listrik di saat jaringan PLN belum tersedia. Sumba sepertinya cocok untuk penggunaan pembangkit energi terbarukan yang terdesentralisasi. Dari pengalaman ini, saya yakin Indonesia bisa beralih ke energi terbarukan sesuai potensi lokal. Yang penting adalah melibatkan masyarakatnya, agar mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi turut memiliki sumber energinya, dengan berbagai bentuk contoh pengelolaan yang terbaik untuk mereka. Program transisi energi memang seharusnya memiliki prinsip keadilan, karena transisi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga pengetahuan, pengelolaan, dan manfaat ekonomi bagi rakyat luas. Saya sangat yakin masyarakat Indonesia mampu. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan mendukung?